Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Kita kembali melihat kisah Natal pada hari ini yang saya ambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di sana dikisahkan bahwa Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Dia bukanlah seorang yang sudah beruban, melainkan seorang muda, tetapi harus mengemban suatu tugas yang tidak mudah. Mengapa Yusuf disiapkan sebagai pendamping Maria dalam rencana Allah? Apa keistimewaannya? Bagaimana pribadinya? Maka kita melihat kesaksian Alkitab tentang dirinya. Ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat ini mengatakan ia seorang yang tulus hati, jujur, orang yang benar, seorang yang tidak suka kepura-puraan. Ia adalah seorang yang menjalankan hidup dengan segala kesungguhan hati dan segala hal dipertimbangkan benar-benar timbul dari hati yang suci dan jujur. Seorang yang polos apa adanya, dia tidak berlika-liku, luar dalamnya sama. Saat ia mengetahui Maria hamil, ini sesuatu yang menyakitkan dia dan membuat dia tidak bisa menerima. Tentu ia berpikir Maria telah mengkhianati dirinya, maka ia pun berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Inilah Yusuf yang sangat jujur terhadap dirinya, juga terhadap Maria. Dia tidak berlaku sebagai pahlawan yang mengutamakan cinta sebagai segalanya dan tidak memperhatikan realita, yaitu masa lalu maupun aib yang kemudian hari akan menjadi bom waktu dalam keluarganya. Yusuf adalah seorang yang tulus jujur terhadap dirinya, maka ia layak menjadi pendamping Maria. Hari ini banyak orang masuk dalam berbagai macam jerat dan dosa karena ia tidak pernah jujur menghadapi dirinya sendiri. Yang kedua, Yusuf seorang yang tenang dan bijaksana, atau ia berpikir panjang. Ia seorang yang dapat menguasai diri dan tidak bertindak ceroboh. Sekalipun ia sakit hati, tetapi masih mau melindungi Maria dari kecemaran. Tidak menghinanya di depan umum, hanya dengan diam-diam, artinya hanya mau di depan dua orang saksi untuk memberikan surat pembatalan nikah. Semua ini dalam pertimbangan yang matang, dan ia bersikap laki-laki, berani berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Disinilah kita dapat melihat betapa lapang hatinya, serta kedalaman cintanya, juga keterbatasannya sebagai manusia untuk menerima kenyataan bahwa Maria hamil. Dia tidak tahan dan tidak sanggup menerimanya, maka ia bertindak menceraikan dia dengan diam-diam. Yang ketiga dikatakan ia seorang yang mau dipimpin oleh firman Allah. Ayat 24 di sana dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di sini kita menemukan Yusuf seorang pemuda yang memiliki kerohanian yang sehat. Senantiasa dia hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam setiap tahap hidupnya, dia senantiasa dipimpin oleh firman Allah. Dan dalam setiap pernyataan Allah, ia tidak pernah berbantah dan ragu untuk mentaati instruksi Allah atau menunda untuk melakukan firman Allah. Sesudah bangun dikatakan ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf seorang penurut, tidak banyak bicara, tidak ada satu kata pun dari dia kita baca dalam Alkitab. Seorang yang bersifat tenang dan percaya dan tidak berbantah sedikit pun. Segeralah diturutinya perintah Tuhan, ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Bahkan dikatakan menurut firman Tuhan, ia juga membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Lalu juga seturut firman Tuhan, ia kembali ke Israel. Di sini kita dapat melihat keagungan pribadi Yusuf terletak pada iman dan ketaatannya pada Tuhan. Yusuf bukanlah manusia super. Dia lemah seperti kita, dia juga takut seperti kita. Tetapi iman ketaatannya menjadikan dia memenuhi syarat menjadi pendamping Maria. Allah yang maha bijak mempertemukan Maria dan Yusuf menjadi pasangan yang serasi dalam rencana agungnya. Mari kita hari ini di suasana Natal ini, mari kita belajar bersikap jujurlah seperti Yusuf. Bertindaklah bijaksana seperti Yusuf dan hiduplah dipimpin oleh firman seperti Yusuf. Maka Anda akan happy ending dalam perjalanan hidupmu. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Marilah kita bertekad hidup berpadanan dengan panggilannya. Masa depan ada dalam tangan Tuhan yang sanggup memproses kita melewati gelombang hidup dan menjadikan kita baru dalam menyongsong hari depan yang penuh harapan. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidupmu dan mau dipimpin dalam jalannya? Tuhan berkati firman-Nya dan menolong kita bertumbuh dalam kasih sayang-Nya, dalam iman dan ketaatan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di saat Natal kami melihat pribadi Yusuf yang taat akan rencana Tuhan. Biar Tuhan juga menolong setiap kami yang telah menerima teladan baik, boleh juga belajar bertumbuh terus di dalam iman dan ketaatan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.